Dan janganlah kalian memakan harta sebagian. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Lalu kemudian memanfaatkan kekuasaan untuk kemudian memakan harta yang bukan merupakan hak kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa itu sesuatu yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah Id yang dirahmati Allah. Ayat ini mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan siapapun yang memiliki kekuasaan, untuk menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Usai Ramadan, tidak boleh ada lagi orang yang terzolimi. Tidak boleh ada lagi rekayasa apapun. Tidak boleh ada orang yang terambil haknya, orang yang teraniaya. Kalau ada hak seseorang pada kita ba'da Ramadan, segera kita kembalikan. Kalau ada sesuatu yang merupakan amanah, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu yang bukan merupakan hak kita, lepaskan dari kita. Itulah yang akan membawa keselamatan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada 1 Syawal 1444 Hijriyah, pagi hari ini di Musalla Al-Abror, Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ini, kita bersama berkumpul menunaikan sunnatun muakkadah, satu sunnah yang sangat dikuatkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Id kita pada hari ini menjadi sebaik-baik penutup terhadap apa yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan. Dan kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itqun minan nar, yaitu diselamatkan, dibebaskan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat kita, dan seluruh umat Islam dimanapun berada dari azab api neraka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkenankan saya untuk mengingatkan kita semua, marilah kita terus berjuang, berikhtiar,
sepanjang kehidupan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna taqwa madarus sa'adati fid dunya wal akhirah. Karena takwa itu adalah poros keselamatan bagi seorang manusia dalam kehidupan di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Allahu Akbar walillahil hamd. Para hadirin jamaah Id yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berbahagia. Bahagia pada hari ini, kata para ulama, adalah farhun masyru', suatu kebahagiaan yang bernilai ibadah, suatu kebahagiaan yang bernilai kebaikan. Karena kebahagiaan pada hari ini merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya, kita tahu bahwa salah satu karunia Allah dan rahmatnya yang terbesar bagi umat Islam adalah bulan suci Ramadan. Dengan sebab telah menyempurnakan nikmat dan karunia itu, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bersukacita, hendaklah mereka berbahagia. Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sejak semalam begitu memasuki 1 Syawal, di setiap sudut, di setiap rumah, kita mendengarkan takbir, kita mendengarkan tasbih, kita mendengarkan tahmid. Itulah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita menyempurnakan keberkahan Ramadan dengan bertakbir sebanyak-banyaknya, mengagungkan asma Allah, menisbahkan kemuliaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kemuliaan hanya milik Allah. Wala'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, marilah kita terus menerus menambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Kul washrab walbas min ghairi israfin wala makhilah. Ketika berhari raya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, silahkan, mau makan, mau minum, mau pakai pakaian yang baru atau bersih atau yang bagus, tetapi min ghairi israf wala makhilah. Janganlah berlebih-lebihan, apalagi menyombongkan diri kepada orang lain. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu yang penting ba'da Ramadan yang kita bawa dalam keseharian kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Ramadan yang mulia, kita mengetahui salah satu makna paling pokok dari as-sawm adalah al-imsak, yaitu menahan diri, mengontrol diri, dan mengendalikan diri. Maka mari kita jaga kenyamanan hidup kita bersama dengan tidak saling menyombongkan satu sama lain. Apa yang disombongkan? Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya adalah titipan Allah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa berbagi pada hari ini, hari yang mulia, dengan makanan, dengan minuman, bahkan hanya sekadar dengan senyuman, maka berbagilah dengan kebaikan itu.
Karena hari-hari ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ayyamul farah was surur. Hari-hari di mana kita semua bersuka cita, berbagi kebahagiaan. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, sebelum menutup khutbah yang singkat ini, perkenankan saya mengingatkan kita kepada dua hal. Dua hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam rangkaian ayat-ayat yang terkait dengan ibadah puasa dan kemuliaan Ramadan. Ayat 183 sampai 185 dari suratul Baqarah. Allah menyebutkan tentang kewajiban puasa. Pada ayat 186 Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku jawab doa dari orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku agar hidup mereka lurus dan baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini berbicara tentang satu ibadah yang istimewa, yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Innallaha la yastahi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala malu. Ayyabsutal 'abdu yadaihi ilaih. Seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Kemudian fayarudduhuma khaibatain. Allah malu. Kedua tangan yang diangkat itu kembali dengan sesuatu yang tidak ada isinya. Maknanya adalah setiap kita mengangkat tangan kita. Ini penegasan Rasul dalam hadis ini. Setiap kita mengangkat tangan kita, Allah Ta'ala pasti mengembalikan. Allah Ta'ala mengisi tangan kita sebelum kita kembalikan tangan itu dari munajat kita dengan apa yang kita minta. Walaupun tidak terlihat, walaupun tidak terasa, walaupun tidak sesuai dengan yang kita minta, tapi Allah pasti mengisi doa-doa kita. Inilah salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Kata para ulama, agar umat Islam setelah usai bulan suci Ramadan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih banyak minta kepada Allah. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang terbaik untuk dirinya, keluarganya, maupun untuk masyarakat dan siapapun umat Islam dimanapun berada. Berdoalah dengan doa yang baik. Kita sebagai bangsa Indonesia setiap saat, bangsa Indonesia yang merupakan bangsa dengan umat Islam yang jumlahnya terbanyak di atas bumi Allah ini, terbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas bumi Allah itu di Indonesia. Betapa dahsyatnya kalau sekitar 200-an juta umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia ini cinta berdoa, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu akan membangun kekuatan kita sebagai bangsa. Yang kedua, dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa,
Allah Ta'ala tutup dengan firman-Nya, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian memakan harta sebagian. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Lalu kemudian memanfaatkan kekuasaan untuk kemudian memakan harta yang bukan merupakan hak kalian. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian tahu bahwa itu sesuatu yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin, jamaah Id yang dirahmati Allah. Ayat ini mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan siapapun yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Usai Ramadan, tidak boleh ada lagi orang yang terzolimi, tidak boleh ada lagi rekayasa apapun, tidak boleh ada orang yang terambil haknya, orang yang teraniaya. Kalau ada hak seseorang pada kita ba'da Ramadan, segera kita kembalikan. Kalau ada sesuatu yang merupakan amanah, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu yang bukan merupakan hak kita, lepaskan dari kita. Itulah yang akan membawa keselamatan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pesan-pesan Allah yang dikaitkan dengan ayat-ayat puasa ini menunjukkan bahwa puasa disyariatkan bukan sekedar untuk puasa, tapi agar puasa bisa membuahkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Kita menjadi hamba Allah yang lebih dekat kepada Allah, lebih banyak berdoa, lebih banyak bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada manusia. Menjadi hamba Allah yang lebih hati-hati di dalam segala sesuatu yang ada bersama kita. Harta kita, jabatan kita, amanah kita, berhati-hati dengan itu semua. Karena semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir, marilah kita manfaatkan hari-hari Id yang istimewa ini untuk bersilaturahim, untuk saling memaafkan, untuk saling mendoakan, untuk saling berharap yang baik, untuk saling berhusnuzon, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Inna ahsanal mawa'idz syafiyah kalamu man la takhfa 'alaihi al-khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه غفور رحيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة صلى الله. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ulis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala syafi'il ummah kashifil gummah
nasihil kafah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ya ibadallah tafuzu bina'imid darain. Wa'alamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudusih. Faqala ta'ala mu'alliman wa mursyida, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'il arba'ah sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa 'anit tabi'in wa an tabi'it tabi'in wa an ashabi kullin wa an ahli kullin wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslim man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyat ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.